Ada yang tahu nggak mengapa bangsa-bangsa Barat tertarik dengan kekayaan Indonesia? Kekayaan apa saja yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia? Nah, untuk memahami latar belakang dan proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, mari kita bahas bersama-sama. Halo kawan belajar semua, ketemu lagi bersama Ompong di sini. Kali ini kita akan membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Sehingga nantinya kawan belajar semua mampu menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia, dan kawan belajar mampu menjelaskan proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Kawan belajar, ada beberapa hal yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama yaitu daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Secara astronomis, Indonesia berada di daerah tropis yang memungkinkan berbagai tanaman mudah tumbuh dan berkembang. Berbeda dengan negara-negara di Barat. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan alam yang melimpah, terutama rempah-rempahnya. Sehingga menyebabkan bangsa Barat tertarik untuk datang ke Indonesia. Indonesia adalah negara yang terbentang di antara dua samudra dan dua benua, yang menjadikannya sebagai jalur perdagangan internasional. Sehingga semakin banyak bangsa Barat yang datang ke Indonesia untuk sekedar singgah ataupun berdagang. Yang kedua adalah adanya beberapa faktor yang mendorong bangsa Barat datang ke Indonesia. Yaitu yang pertama, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki. Yang kedua, adanya motivasi 3G. Dan yang ketiga, adanya revolusi industri. Kita bahas faktor yang pertama, yaitu jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki. Konstantinopel merupakan wilayah yang sempat menjadi gerbang masuknya rempah-rempah ke barat. Jatuhnya Konstantinopel yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan Romawi ke tangan Turki Utsmani mengakibatkan sulitnya akses rempah-rempah ke barat dan melambungnya harga rempah-rempah di barat. Hal ini mendorong mereka untuk mencari rempah-rempah langsung dari sumbernya. Faktor yang kedua adalah adanya motivasi 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Gold artinya emas, yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjelajahan. Gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Yang ketiga adalah glory, yang berarti kejayaan. Mempunyai makna bahwa kejayaan bangsa Barat harus ditegakkan di daerah-daerah yang mereka singgahi. Faktor pendorong yang ketiga adalah revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang yang dikerjakan oleh tenaga manusia atau hewan menjadi tenaga mesin, sehingga pekerjaan dapat lebih efektif dan efisien. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa Barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk hasil-hasil industrinya. Salah satu pengaruh revolusi industri adalah dalam kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan sangat penting yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat.
Dengan mesin uap, mereka dapat memperpendek waktu perjalanan. Selain penemuan mesin uap, revolusi industri didukung oleh berbagai penemuan lain, seperti kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. Penemuan-penemuan tersebut menjadi pendorong keinginan bangsa-bangsa Barat melakukan berbagai petualangan. Nah, itulah yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Kawan belajar, sekarang kita akan bahas proses kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama adalah kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali di kota Lisabon, Portugis pada tahun 1486. Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511. Di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Yang kedua adalah perjalanan bangsa Spanyol ke Indonesia. Perjalanan bangsa Spanyol ke Indonesia dipelopori oleh Christopher Columbus yang berlayar ke arah barat. Namun ekspedisi Columbus hanya sampai di benua Amerika usai menyeberang Samudra Atlantik. Tepatnya di Kepulauan Bahama pada tanggal 12 Oktober 1492. Ekspedisi bangsa Spanyol dipimpin oleh Ferdinand de Magellan. Usai melewati Amerika, mereka menyeberang Samudra Pasifik hingga tiba di Filipina, tepatnya di Cebu di tahun 1521. Perjalanan dilanjutkan oleh Sebastian Elcano dan Spanyol mencapai Indonesia setelah berlayar ke selatan melewati Kepulauan Mindanao dan Cagayan, menuju Kepulauan Maluku, Tidore, Bacan, dan Jailolo di tahun 1521. Selanjutnya, bagaimana Belanda masuk ke Indonesia? Masuknya Belanda ke Indonesia diawali pada tahun 1595 pada saat Cornelis de Houtman memimpin armada yang terdiri dari 4 buah kapal menuju Nusantara. Pada tanggal 6 Juni 1596, armada kapal tersebut sampai di Sumatera. Dan pada tanggal 22 Juni mendarat di Pelabuhan Banten. Kawan belajar semua, tadi kita telah membahas tentang hal apa saja yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia dan proses kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Semoga yang Ompong sampaikan bisa bermanfaat ya. Ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa.